kita masuk dalam konsep perawatan, yang dimana kita masuk yang pertama adalah pengkajian tentang identitas pasien, nama, alamat, jenis kelamin, umur. Glaukoma prima terjadi pada individu berumur lebih dari 40 tahun. Berikutnya adalah ras kulit. Kulit hitam mengalami kebutaan akibat glaukoma paling sedikit 5 kali dari kulit putih. Pekerjaan, trauma yang beresiko besar mengalami trauma mata. Riwayat kesehatan, keluhan utama pasien biasanya mengeluh berkurangnya lapang pandang dan mata menjadi kabur. Riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan matanya kabur dan sering menabrak, gangguan saat membaca. Riwayat kesehatan dahulu, kaji adanya masalah mata sebelum atau pada saat itu. Riwayat menggunakan antihistamin, penyebab dilaktasi pupil yang akhirnya dapat menyebabkan angle-glossum glaukoma. Riwayat trauma, terutama mengenai mata. Penyakit lain yang sedang diderita seperti DM, anterior kiostrosis, miopia tinggi. Riwayat kesehatan keluarga, kita mengkaji apakah ada keluarga yang mengalami penyakit glaukoma sudut terbuka prima. Pengkajian psikososial, kaji kemampuan aktivitas gangguan membaca, resiko jatuh dan berkendara. Habis itu kita lakukan pengajian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan menggunakan optalmoskop untuk mengetahui adanya cuping dan atrofi diskus optikus. Diskus optikus menjadi lebih luas dan lebih dalam pada glaukoma akut primer. Kamera anterior dangkal, aqueous humor, keruh dan membuluh darah menjalar keluar dari iris. Pemeriksaan lapang pandang primer. Pada keadaan akut, lapang pandang cepat menurun secara signifikan dan keadaan kronik akan menurun secara bertahap. Pemeriksaan fisik melalui infeksi untuk mengetahui adanya inflamasi mata, selera, kemerahan, kornea keruh, dilatasi pupil, sedang yang gagal bereaksi terhadap cahaya. Sedangkan dengan palpasi untuk memeriksa mata yang mengalami peningkatan TiO terasa lebih keras dibandingkan mata lain. Uji diagnostik menggunakan tenometri pada keadaan kronik atau open angle didapat nilai 22 sampai 32 mmHg. Sedangkan keadaan akut atau angle close lebih besar dari 30 mmHg. Uji dengan menggunakan goniskopi akan didapat sudut normal pada glaukoma kronik. Pada stadium lanjut, jika telah timbul gonistikonia, perlengketan pinggir iris pada kornea ataupun trabekula. Berikutnya saya akan membahas diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan glaukoma. Yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilitas. Intervensi keperawatan yang pertama gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan glaukoma. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil utama persepsi sensori. Fungsi visual meningkat, distorsi sensori menurun, hambatan komunikasi menurun, ketajaman sensori meningkat, perubahan pola perilaku meningkat. Intervensinya yaitu 1. Observasi, periksa ketajaman penglihatan, kaji kenyamanan lingkungan pasien. Kemudian terapeutiknya yaitu 1. Orientasikan pasien terhadap ruang rawat, 2. Letakkan benda-benda penting di dekat pasien, 3. Berikan pencahayaannya yang cukup, 4. Letakkan alat di tempat yang tetap dan dapat dijangkau oleh pasien. Intervensi kedua, nyeri akut berdasarkan agen cedera fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun, tingkat cedera menurun. Manajemen nyeri yang pertama itu observasi, yaitu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri terapeutik, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Edukasinya yaitu jelaskan penyebab dan periode serta pemicu nyeri. Yang selanjutnya kolaborasi, yaitu pemberian analgetik. Edukasi teknik nafas dalam observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi terapeutik,
Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Edukasinya itu jelaskan tujuan dan manfaat teknik napas dalam, jelaskan prosedur teknik napas dalam. Intervensi ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilitas. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, toleransi aktivitas membaik dengan yang pertama, toleransi aktivitas membaik, yang kedua, tingkat keletihan menurun. Intervensi keperawatan, terapi aktivitas, observasi, identifikasi defisit tingkat aktivitas, kemudian identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu. Selanjutnya kita masuk ke terapeutik. Yang pertama, fasilitasi pasien dan keluarga dalam menyesuaikan lingkungan untuk mengakomodasi aktivitas yang dipilih. Terus, libatkan keluarga dalam aktivitas. Kemudian edukasi, ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih. Sekian penjelasan dari kelompok 7, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.